wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang benar-benar syukur. Syukur dari lubuk hati kita yang paling dalam atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan banyaknya rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Maka tak ada jalan kecuali banyak bersyukur. Gunakan waktu yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Inilah orang-orang yang bersyukur. Dia gunakan waktunya pada hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat dunia apalagi untuk manfaat akhirat. Kita duduk takziah juga seperti ini, ada manfaatnya. Pertama, manfaatnya kita tazkirul maut, kita mengingat-ingat kematian. Manfaat kedua, kita tidak ketemu. Saya juga barusan ketemu dengan Pak Kepala Desa ini, Tobar, Toboli Barat. Saya biasa di sana, cuma ketemunya di sini. Ternyata keluarga besar Olaya juga. Saya ketemu Pak Idran, Pak Kepala, semuanya, bapak-bapak. Itu karena takziah. Takziah itu wahana untuk kita bersilaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan juga kita datang untuk menghibur keluarga yang berduka. Siapapun pasti sedih, tidak ada yang tidak sedih, pasti menangis. Nabi sendiri pun menangis ketika anaknya wafat. Maka Nabi ajarkan kepada kita, kalau ada orang meninggal, ayo datang hibur mereka. Insyaallah pulang dari tempat ini kita banyak manfaat kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya. Saya hormati Pak Kepala Desa Olaya beserta kepala desa yang hadir, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat, ada Pak Idran, ada Pak Kepala Tua, ada Kepala Desa Toboli Barat, langsung ibu-ibu Wia, anak-anak muda, para remaja ini yang hadir, anak-anak majelis juga, semuanya hadirin wal hadirat, bil khusus lagi keluarga besar almarhumah, anak kemenakan, semuanya. Insya Allah kita malam ini akan berbicara tentang hal-hal yang mungkin bisa mengingatkan kita pada kematian. Itulah fungsi takziah. Takziah ini bukan untuk orang yang meninggal. Takziah seperti ini, ceramah ini untuk kita yang masih hidup. Kalau tahlil, baca doa tahlil, mengaji, hatam Quran, sedekah, itu fungsinya untuk orang yang meninggal. Tapi kalau ceramah-ceramah takziah begini untuk kita, para camat ini, calon mati, camat semua kita ini, sudah pasti. Kalau jadi sekcam belum tentu, tapi kalau camat pasti deh, sudah pasti kita camat semua, calon mati. Mudah-mudahanlah kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin. Ini kita sekarang berada di bulan Rajab, ya. Bulan Rajab itu bulan haram. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 fiha arba'atu hurum yauma khalaqas samawati wal ardi, akhir ayat. Allah punya 12 bulan. Allah punya 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, sekarang kita di bulan Rajab. Dalam hadis Nabi, salasa mutawalliyat, 3 bulan haram itu berturut-turut, bersambung 3 bulan haram itu. Satu terpisah. Yang berturut-turut itu dimulai dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, bulan haji, masuk Muharram. 3 ini berturut-turut. Kemudian yang satu terpisah, itulah bulan Rajab sekarang ini.
Ini bulan luar biasa ini Bapak, Ibu. Ini bulan agung. Dikatakan Rajab Syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban Syahri. Bulan Sya'ban yang bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Wa Ramadan Syahru Ummati. Bulan Ramadan itu bulannya umatku. Kita sekarang ini berada di bulannya Allah, bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan. Mulai dari zaman jahiliyah, zaman orang belum kenal Islam, mereka sudah laksanakan ini. Kalau bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan haji, bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, berhenti perang. Berhenti. Padahal orang-orang jahiliyah itu ada namanya suku Aus dan suku Hajraj. Di Saudi Arabia sana, di Arab sana, itu berperang tiap saat Pak. Tidak berhenti-berhenti. Pokoknya baku gosok terus. Ya. Kapan mereka istirahat perang? Kalau istirahat perang Pak, ketika masuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, istirahat. Baku teman ulang seperti biasa. Baku teman ketemu di pasar, bicara seperti biasa. Bulan Rajab, sambung lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, perang lagi. Berhenti di bulan Rajab. Artinya orang-orang jahiliyah zaman dulu itu tidak boleh melakukan pembunuhan. Maka larangan pembunuhan di bulan Rajab ini sampai sekarang. Siapa yang melakukan pembunuhan di bulan Rajab ini, itu dosanya berlipat ganda Bapak. Bukan berarti di bulan-bulan lain boleh membunuh orang. Tidak berarti, cuma maksudnya lipat ganda. Ya, lipat ganda. Pokoknya pembunuhan tidak boleh, termasuk pembunuhan setan. Maka orang jarang berpesta kalau bulan Rajab begini ya. Dia bilang nanti habis lebaran bawa pesta, balan akad nikah. Biasanya begitu. Cuma kalau menikah ini pakai hari Kak Ustaz, boleh kalau kita punya hitungan hari. Pakai bulan kalau kita punya hitungan bulan. Karena itu ilmu astronomi. Ilmu astronomi ini dalam Islam disebut ilmu falak. Ilmu falak ini ada dari zaman dulu. Tes. Kenapa saya kayak Roma Irama suaraku? Cek, cek. Tes. Nah, ilmu falak. Ilmu falak ini ada Ustaz, ada. Orang-orang zaman jahiliyah itu pakai ilmu falak ini. Kalau mereka perang, mereka hitung. Kalau hari ini kita mau turun ini jam sekian, menang. Ini sudah yang dipakai oleh Banteng Bolaya, Damar FC. Nah, dihitung-hitung, jangan salah turun. Aduh, cek, tes. Atau dia punya kabelnya ya? Cek. Ya boleh juga, begini saja ya. Tak pendam suara. 1, 2, 3. Ya. Ya, ilmu falak. Ilmu falak ini penting. Cek. Kenapa? Karena itu ada dalam Al-Qur'an. Tetapi bagi mereka yang tidak mempergunakan ilmu falak ini, silakan. Ya, tidak juga dalam Islam ini harus pakai hitungan dalam Islam. Tetapi yakin dan percaya apapun yang dia lakukan itu memang benar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka ayo umat Islam, ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu kalau di bulan lain berbohong dapat dosa 10, kalau berbohong di bulan Rajab ini dosanya 100, Allah lipat ganda. Kalau tidak sholat di bulan lain misalnya dosanya 100, kalau tidak sholat di bulan Rajab ini dosanya juga Allah lipat ganda. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini Allah lipat ganda lagi. Kalau dulu kita berpuasa Senin Kamis, tapi bukan di bulan Rajab, di bulan-bulan biasa, pahalanya mungkin 100. Tapi kalau kita berpuasa Senin Kamis di bulan Rajab ini, pahalanya bisa 1000. Maka ini bulan Rajab, bulan yang mulia, persiapan menghadapi bulan Ramadan. Maka mudah-mudahanlah kita bisa persiapkan diri. Amalan bulan Rajab 1,
puasa. Barang siapa yang berpuasa, banyak berpuasa di bulan Rajab ini, maka banyak sekali pahalanya. Kalau hadis-hadis tentang ini banyak sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, daripada tidak ada kegiatan di rumah, kita cuma di rumah, tidak kemana-mana, boleh berpuasa. Daripada juga di rumah cuma diam-diam, ya. Kecuali kita sementara kerja berat di sawah, di kebun, ya mungkin. Tapi kalau cuma rumah-rumah saya, lebih baik berpuasa di bulan Rajab ini, banyak pahalanya. Apalagi yang paling bagus dilaksanakan di bulan Rajab, istighfar. Ada istilah istighfar Rajab, ya. Ini kalau mau dijelaskan juga panjang. Kita sekarang di acara takziah. Bagaimana seorang muslim ini mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini yang penting juga. Kenapa kematian itu? Kematian itu bisa dipersiapkan, bapak-bapak. Mati husnul khatimah itu bisa dirancang. Cara merancangnya itu menggunakan metode yang diajarkan dalam agama kita. Metode-metode menjemput kematian yang indah itu diajarkan dalam agama. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita itu bisa su'ul khatimah. Laksanakan pekerjaan, amalan-amalan yang dalam hadis-hadis Nabi itu membuat kita husnul khatimah. Apa antara lain yang membuat orang husnul khatimah itu? Yang pertama, as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya, tepat waktu. Kalau kita sholat tepat waktu itu husnul khatimah bisa 100% kita dapat. Tapi kalau kita punya sholat masih tunda-tunda, apalagi bolong-bolong, jangan terlalu berharap. Nabi katakan orang-orang yang sholat tepat waktu. Mana tepat waktu itu? Tepat waktu itu adalah masih dalam waktunya. Sekarang ini kalau orang dikatakan tepat waktu ini pas habis azan, la ilaha illallah, dia langsung berwudu sholat, itu dibilang tepat waktu. Bukan. Tepat waktu itu ada 5, ya. Pertama, waktu utama. Waktu utama itu setelah azan, kemudian berhenti sejenak, menunggu sekitar 10 menit qomat atau 5 menit qomat, itu waktu utama. Silakan kerjakan di waktu yang utama itu. Itu namanya tepat waktu. Ada waktu yang sunnah. Waktu yang sunnah itu menunggu sekitar setengah jam. Apalagi kalau sholat zuhur. Sholat zuhur itu Bapak Ibu tidak boleh hukumnya sholat, hukumnya makruh. Dilarang dalam agama sholat ketika panas sekali. Ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, pas jam 12, sebenarnya itu makruh sholat. Kasih turun sedikit. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa kalau matahari sementara bersinar orang tidak boleh sholat? Karena itu panas. Panas itu ciri daripada neraka jahanam. Maka kita berdoa, kita melindungi diri dari Allah, kita kasih turun sedikit, ya. Ada juga itu orang pas jam 12 pas 12 pas dia sholat, padahal dikasih turun sedikit, ya. Dikasih turun sedikit sekitar 15 menit, setengah 1, itu waktu yang utama sholat. Kemudian ada waktu hurma. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu. Waktu hurma itu tidak dapat pahala, malah cuma dapat dosa sholat. Waktu hurma itu waktu yang diharamkan Allah untuk sholat. Mana itu? Ketika kita sholat di ujung waktu. Contoh, sholat duhur. Sholat duhur itu jam 2, itu sudah waktu hurma. Sudah mau hampir habis waktunya, tidak boleh sholat di situ. Maghrib jam 7, tinggal 10 menit orang mau azan isya, kita baru sholat maghrib. Itu waktu hurma juga namanya. Maka dalam agama kita ini waktu-waktu ini diatur dalam agama kita. Maka kalau ingin husnul khatimah, pertama perbaiki sholat. Sholat kita ini sholat tepat waktu, dalam waktunya. Yang kedua, yang diajarkan Nabi dalam mencapai husnul khatimah itu adalah yang kedua, berbakti
baran biwalidayh, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Anak yang tidak berbakti sama orang tua, tidak durhaka dia, tidak membantah orang tua, tidak menyakiti hati orang tua, tidak ini dan sebagainya, tapi tidak berbakti sama orang tua, tidak menyerahkan tenaganya untuk mengurus orang tua. Ada begitu modelnya. Dia bagus dengan orang tua, tapi dia tidak mau sontong tuanya. Barangkali yang penting orang tuanya dia sehat. Mau kasih makan orang tua, mau suap orang tua, mau kasih minum apa enggak. Ini kategori tidak durhaka, tetapi tidak berbakti sama orang tua. Ini saja susah mendapatkan husnul khatimah. Bagaimana lagi anak durhaka? Anak durhaka sama orang tua itu hampir dikatakan mustahil matinya indah. Kita lihat nanti, ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya, itu ketika akhir hayat banyak dari mereka yang tergelincir dan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Maka kata Nabi, ada dua dosa zanban, ada dua dosa yang ganjarannya langsung Allah berikan di dunia, tidak pakai menunggu masuk kubur, tidak tunggu di akhirat, di dunia sudah dapat. Nah, ini yang berbahaya. Dua dosa ini perlu kita hindari agar jangan sampai kita dapat ini. Pertama, uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Durhaka sama orang tua. Kalau orang durhaka sama orang tua, belum mati dia sudah dapat ganjarannya dari Allah. Apa yang pertama ganjaran dari Allah anak durhaka? Satu, doa'uhu la yusma'. Doanya tidak diijabah Allah. Kalau hari ini kita berdoa pada Allah, banyak kita punya doa, banyak kita punya permintaan sama Allah, tapi Allah tidak kabulkan doa kita, biar satu tanda tanya dalam diri. Jangan-jangan masih berdosa sama orang tua saya ini. Jangan-jangan mamaku ini belum maafkan betul saya ini. Cuma dia bilang saya maafkan kau nak. Dalam hatinya belum. Pergi ulang sama orang tua. Mama maafkan saya, lahir batin saya mohon maaf ini. Sungguh mati saya rasa ini. Kedua, dhaka rizqahu. Anak yang durhaka sama orang tua sempit rezeki. Sempit Pak. Biar mau kerja apapun kita, mau banting tulang, sampai banting-banting orang, durhaka sama orang tua, no way. Tidak ada rezekimu. Maka di mana-mana disampaikan jangan durhaka sama orang tua, jangan. Nauzubillah. Yang ketiga, ini yang paling dikhawatirkan. Anak-anak yang durhaka sama orang tua, kharaja minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia tanpa iman. Nauzubillah. Mati kafir. Maka sekarang kalau yang masih punya orang tua, ayo berbakti. Ayo sayangi orang tua kita, cintai orang tua kita, karena ini akan hubungannya dengan kita masih di dunia. Yang kedua, dosa yang langsung Allah berikan masih di dunia, apa itu? Zalimun li ahli. Orang yang zalim terhadap keluarga sendiri. Sama orang lain baik, sama keluarga sendiri la ilaha illallah. Sama orang lain lancar, tapi kalau sama sepupu kemanakan nah dongo ya paipulu. Tapi kalau sama orang lancar dia, tapi sama keluarga sendiri hati-hati. Zalim terhadap keluarganya sendiri. Kadang-kadang orang tua juga zalim sama anaknya sendiri. Apa itu kezaliman orang tua? Mampu, kaya, bisa kasih sekolah anak sampai sarjana, tapi karena pelit tidak usah kau anak sekolah anak, bakebun saja. Apa juga apa kuliah begitu, tiada juga. Padahal karena dia punya pelit itu, karena pelitnya anak-anak bisa Pak saya mau masuk polisi, ada uang mungkin, tetapi tidak tahu sah yang lain saja. Hati-hati zalim ini. Zalim terhadap istri, saya terhadap anak. Punya uang, tetapi anak bisa barangkali mau dibelikan susu yang merek-merek bagus, ya. Tidak usah minum teh saja anak, teh. Astagfirullahaladzim. Nah, air gula saja. Akhirnya anak tidak ada gizi yang masuk di otak, itu sudah. Nah, hati-hati.
Ya, sekarang orang pada enteng yang begitu. Padahal menzalimi keluarga sendiri itu urusan yang sangat mati, Pak. Mudah-mudahan dua dosa ini kita hindari. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat, jamaah takziah yang dirahmati Allah. Berikutnya, cara supaya kita husnul khatimah. Ini cara-cara. Sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jangan pernah meninggal, Pak. Hidup ini ada musuh. Upayakan kita ini dalam hidup ini jangan ada musuh. Ya. Kenapa? Karena musuh ini urusan hati. Kalau orang ada musuhnya meninggal dunia, dia divonis oleh Allah tidak bagus hablum minan nasnya. Hablum minallah, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik, itu husnul khatimah. Tetapi kalau dia punya musuh ketika meninggal, belum aku maaf, berarti poin kedua gagal. Maka jangan, ya, jangan sampai bermusuhan, karena ini persoalan hati, bapak ibu-ibu. Allah itu zat, tidak ada tempat di dunia ini yang mampu menampung Allah. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ana mukawwinul makan. Saya semua ini, kata Allah, yang buat tempat. Tempat-tempat ini Allah yang buat. Walaisa li makan, tidak ada tempat di dunia ini yang mampu menampung Allah. Tidak ada, Bapak. Jadi orang bilang Allah ada di langit, hancur langit itu kalau Allah ada di langit, Pak. Jangankan zat Allah, satu cahaya Allah turun ke dunia ini, terbakar di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak ada yang bisa. Malah contohnya dalam Al-Quran, Nabi Musa itu dia bergerak kalimullah, orang yang bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu dia dengar suaranya Allah, dengar, bercakap-cakap, berbicara dengan Allah Nabi Musa, tapi tidak lihat wajahnya. Ibarat dengan radio, ada suara tiada gambar. Begitu Nabi Musa. Suatu saat Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, anzur ilaik, saya mau lihat engkau ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, tidak bisa kau lihat saya, tidak bisa. Kata Musa, satu kali saja ya Allah, saya mau lihat engkau ya Allah. Kata Allah, tidak bisa wahai Musa. Paksa. Akhirnya kata Allah begini, wahai Musa, kalau kau mau lihat aku, kata Allah, lihatlah gunung yang ada di belakangmu itu. Kalau kau lihat gunung itu masih ada di tempatnya, saufa tarani, kau akan lihat aku, kata Allah. Lihat gunung yang ada, gunung besar di belakangmu itu, kalau masih ada, kau lihat aku. Maka ketika itu, Pak, Nabi Musa mau lihat gunung itu, Allah mengeluarkan cahayanya satu saja ke atas gunung itu, menjadikan gunung itu hancur, lebur, jadi debu. Gunung yang besar itu hancur, lebur, jadi debu, bapak-bapak, ibu-ibu. Melihat hal ini pingsan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah itu tidak bertempat dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tempat yang bisa menampung Allah itu apa? Yang bisa menampung Allah itu adalah qalbul mukmin baitullah. Hatinya orang Islam ini tempatnya Allah bertahta. Bukan berarti Allah ada dalam hati kita, tetapi Allah mampu hadir di hati kita. Maka ketika orang Islam, ketika disebut Allah, bergetar hatinya, Pak. Mau tidak sambayang dia, banyak dia punya dosa, tapi kalau disebut Allah, bangkit semangatnya. Kita pernah lihat, Pak, waktu kerusuhan Poso itu, pernah saya cerita itu, ya. Waktu kerusuhan Poso pertama kali kan Parigi yang ke sana itu. Abah yang bawa pertama, almarhum. Yang mendaftar sama Abah itu yang tidak sambayang banyak. Pak Kiai, itu orang di Poso mau baku anu di sana, ya. Begitu cek, yang pamabo, pembunuh, panjudi itu yang duluan berangkat, Pak. Waktu ke Poso lalu itu. Kenapa orang Islam ini mau dia jauh dari Allah, tapi kalau dia disebut nama Allah pasti bergetar hatinya, Pak. Dan ini sudah dites. Kita di Sulawesi Tengah juga sudah dites ini.
Ya, waktu pemilihan gubernur orang bilang Hidayat bagus, tapi mohon maaf lah, yang dia punya wakil. Maka biar dia bagus, orang Islam ini kalau dia masih orang Islam, masih dia mau pilih itu bapak-bapak ibu-ibu. Nah kita sudah tes ini. Maka kita ini dalam hati kita ini, qalbul mu'min baitullah, rumah Allah ini ada dalam hati kita. Maksudnya jangan sekali-kali menyakiti hati orang. Maka sekarang ini penyakit-penyakit akhir zaman, apa itu? Ujub, riya, sombong, itu urusan hati. Maka tidak boleh kita menyakiti hati orang lain. Kalau kita sempat menyakiti hati orang lain, segera minta maaf, segera memohon ampun. Minta maaf saya barangkali kamu mau tersinggung, ya, maafkan sekarang. Karena sekarang ini orang punya pekerjaan bersinggung orang, jago. Habis orang disinggung di Facebook, ya. Pokoknya kalau dia pegang HP itu, siapa lagi saya mau singgung ini. Kalau dia bilang, begitu orang bilang, siapa yang kau maksud? Saya? Saya kan tidak sebut nama. Padahal dia semua singgung memang itu. Astagfirullahaladzim. Karena sudah tahu ketika di sini. Kejadiannya begini. Itu sudah ada singgungan di situ, tapi ketika orang tanya jangan bersinggung, bukan kau saya bilang. Makanya dia bilang bahas sosmed. Kalau bahas Facebook tidak pintar, main kelereng saja. Astagfirullahaladzim. Hobi bersinggung orang, jangan Pak. Begini persoalannya. Dalam hatinya itu ada Allah. Kalau kita singgung dia dan luka hatinya, waspada. Lebih baik ketika kita orang tuduh, ketika orang fitnah, ketika orang marah, yang kita fitnah itu datang sama kita, lalu tunjuk-tunjuk kita, kurang ngajar kau fitnah saya, kau tuduh saya, masih lebih bagus itu. Artinya selesai. Jangan yang kita takutkan ketika ada orang yang kita fitnah, ada orang yang kita gibah, ada orang yang kita tuduh, tidak mampu dia melawan. Dia cuma mengangkat tangan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengalir air matanya, ya Allah saya dia tuduh, ya Allah. Ya Allah saya difitnah, ya Allah. Mengalir air matanya di hadapan Allah. Hati-hati. Maka ada orang-orang tua dulu bilang, hati-hati penyakit putih hati. Hati putihnya orang berbahaya Bapak. Tidak ada obat. Biar kau tuh mau pergi periksa di mana rumah sakit manapun, mau diobat bagaimanapun, tidak bakalan sembuh. Kesembuhannya cuma ada sama orang yang kita sakiti itu. Maka marilah di tempat ceramah-ceramah takziah sering saya sampaikan, jaga hati, jangan singgung, jangan adu domba, karena hati ini mahkotanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Baik, persiapan menghadapi mati. Kita siap menghadapi mati. Kapan kita mau mati? Rahasia Allah. Kiamat ada dua. Pertama kiamat kubra, kiamat yang kedua kiamat sugra. Kiamat kubra itu kiamat besar, hancurnya alam semesta, hancurnya semua ciptaan Allah. Sekarang ini kalau mau dipresentasi 90% tanda kiamat berdasarkan hadis-hadis Nabi sudah ada semua Pak. Sudah ada semua. Pertama tuksiruz zina, banyaknya perzinahan. Perzinahan zaman sekarang sudah lebih ekstrim. Perzinahan zaman sekarang ini anak mantu dengan martua. Itu yang lagi viral. Ya, itu tidak pernah terjadi zaman dulu, sekarang sudah terjadi. Apalagi tuksiruz zalzalah, banyaknya terjadi gempa bumi. Kalau cuma gempa bumi ini Pak, aduh, banyak sekali. Itu tanda-tanda kiamat. Terjadinya banyak pembunuhan di mana-mana. Yang sekarang ini lagi viral penculikan anak. Waduh, itu kemarin saya ceramah di Lebo, pulang anak-anak santri bilang, Ustaz ada orang foto-foto orang tadi. Waduh, saya bilang ini mesti penculikan anak ini. Tidak tahu kenapa dia mau foto-foto itu anak santri dari masjid, anak-anak di masjid dia foto-foto. Ternyata sekarang ini ada sebagian hoax, macam kejadian di Palasa ini, itu katanya diculik itu anak. Ternyata setelah didapat besoknya ada di bawah jembatan, mati tenggelam. Jadi sekarang ini waspada juga. Jangan gara-gara penculikan anak-anak sudah dikurung dalam rumah.
Jak keluar. Muhammad Rasulullah. Ini anak-anak sedang sabar main sekarang. Pokoknya dalam kamar dikunci. Banyak pangayo ini. Banyak penculikan anak. Kita ini kembali zaman dulu tuh orang SD. Mungkin bapak-bapak ini kalau dulu itu orang SD sudah pesan memang. Kalau ada itu mobil dede, pangayo itu sampai kepala. Orang itu saya sekolah di SMP SDN 1 lalu. Kalau suruh lihat mobil dede kemari kan tarik biar got dimasukkan, Pak. Jangan sekarang ini, Allahu Akbar, ya. Mudah-mudahan lah. Ini tanda-tanda kiamat sudah banyak sekali sama kita ini. Banyak sekali fitnah, hoax di mana-mana. Kita berdoa saya semoga semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mau bicara kiamat ini, kita bukan ahlinya. Kita ini Nabi sendiri, Nabi ketika bertanya sama Allah, ya Allah, mata sa'ah? Kapan mau kiamat? Nabi mau minta sama Allah harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Kata Allah, ya Muhammad, kiamat itu urusan saya. Saya cuma kasih tahu satu saja. Apa? Kan Nabi minta harinya, tanggalnya, waktunya, tahunnya. Dikasih sama Allah, jawabannya cuma satu. La ya'ti sa'a illa yaumal jum'ah. Tidak datang hari kiamat kecuali kiamat itu terjadi di hari Jumat. Cuma itu. Nabi tidak disampaikan sama Allah bulan apa mau kiamat. Nabi tidak disampaikan sama Allah tahun berapa mau kiamat. Cuma Nabi disampaikan hari kiamat itu hari Jumat. Kenapa laki-laki baju Jumat? Ibu-ibu juga kalau masih bisa baju Jumat boleh. Bolehkah perempuan baju Jumat? Boleh, ya. Di Makkah Madinah sana orang baju Jumat perempuan. Cuma kan kita orang punya masjid di Parigimotong itu kan masjid imut-imut rata-rata ini. Ya. Kalau perempuan juga lebih baju Jumat, waduh, soalnya cukup masjid. Tapi kalau nanti masjid Olaya ini ada yang tingkat 2 atau tingkat 3 boleh. Kesenai perempuan di atas sholat Jumat, ya, tetapi tidak wajib. Yang wajib sholat Jumat itu laki-laki. Kalau perempuan mau sholat Jumat juga boleh, ya. Nah, hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Itu saja. Jadi sekarang tidak usah kita mau bicara tentang kiamat itu. Urusan Allah. Sebab ada orang yang bilang kiamat, dia yang duluan kiamat. Ada tahun berapa itu? Ada siapa itu perempuan itu? Tahun ibu siapa namanya itu? Ya, boleh dia tahun 2022. Dia yang kiamat dulu. Belum kiamat. Yang kita mau bicarakan sekarang ini kiamat yang kedua. Kiamat sugra, kiamat kecil. Mana kiamat kecil? Kita mau mati. Kita mati ini kiamat kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Maka kita baca tanda dalam diri kita ini. Apakah ada tanda-tandanya? Sedangkan tidur ada tandanya. Bagaimana mau mati tidak ada tandanya? Sama dengan kiamat besar, kiamat kecil akan terjadi ketika anggota tubuh kita ini sudah mulai kehilangan fungsi dan berkurang fungsinya. Kiamat tidak lama lagi. Mata dulu biar galap, udah paling sana itu kantara betul, masih masya Allah. Telinga dulu suara apapun kecil orang berbisik kita dengar. Sekarang ini orang Sangir bilang sosaliwang, so salah dengar, sudah tiada harapan. Persiapan saja. Apalagi gigi, dulu gigi putih kuat, apapun masuk di gigi. Sekarang sudah jadi langganan enam baru. Kalau sudah jadi langganan enam baru terus pastel. So gigi palsu rangan, ya. So mau kiamat kita ini bapak-bapak ibu-ibu, ya. Bukan berarti yang belum ada tanda-tandanya tidak mau mati. Cuma kalau yang sudah dikasih tanda sama Allah itu persiapan harus banyak. Mata, telinga, hidung dan semuanya. Maka persiapan menghadapi mati penting, ya. Takziah seperti ini penting kita hadiri supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Mati itu sangat-sangat panjang bapak-bapak ibu-ibu. Panjang perjalanan mati. Maka mudah-mudahanlah ketika kita mau meninggal dunia, dimanapun, di tempat apapun, kita doa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
ya. Kapan kita mau mati? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, persiapkan diri menghadapi mati adalah memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Ini namanya zikir nafi isbat. Menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau zikir la ilaha illallah itu harus tegas. Karena itu tauhid. Itu kita harus betul-betul. Maka biasa dipimpin oleh Pak Imam. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka semua dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan berzikir la ilaha illallah mengantuk. La ilaha illallah, la yang mengantuk kasihan. Ini bertauhid sama Allah. Maka apa bedanya zikir dengan baca Quran? Mohon maaf, saya sampaikan di acara-acara tabligh akbarwiyah. Kalau zikir itu harus tahu arti. Tidak boleh berzikir tidak tahu arti. Tapi kalau baca Quran, biar tidak tahu artinya, baca saja. Karena diperintahkan bukan memahami Quran, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibaca tidak tahu artinya sama sekali, dapat paham. Itu kalau baca Quran. Tapi kalau zikir, tidak boleh tahu, la budda an ya'rifa ma'nahu. Begitu disebutkan, tidak boleh, tidak harus tahu artinya. Contoh, la ilaha illallah itu zikir yang bertenaga. Maka ada orang pakai lagu dangdut tadi, la ilaha illallah. Ada yang dia pakai pop, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang rock, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia rock sudah itu lagunya. Cuma jangan sekarang ibu-ibu ya, la ilaha illallah menangis. La ilaha illallah, ini sudah salah arti. Mau marah Allah itu, kenapa kamu menangis? Harus kalau zikir rame-rame menangis la ilaha illallah. Salah berat, salah besar. Yang menangis itu yang mana? Yang menangis itu ketika kita disuruh istighfar. Astaghfirullah ambal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Menangis kita, ingat dosa, ingat kesalahan, ingat utang. Kalau orang ingat utang menangis juga itu. Ya Allah, astagfirullah, sobat lagi besok. Ya Allah, saya itu pengalaman pribadi. Kalau tiada di sini, saya bilang. Kalau besok semua datang dilihat, astagfirullah, ya Allah, mudah-mudahan sakit dia. Rambal barang tidak datang dia besok. Astagfirullah, ini bahaya. Ya, itu istighfar. Kalau istighfar menangis. Kalau la ilaha illallah harus tegas. Ada lagi, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tegas juga itu. Karena mengesahkan Allah, mensucikan Allah, mengkuduskan Allah. Maka baca zikir, tanya dulu, Pak Imam, zikir ini apa? Baca. Apa artinya? Kita sekarang ini rata-rata, Om, kasih kemari dulu amalan. Ya? Kasih kemari dulu amal, tapi kita tidak tahu artinya. Ada om yang mau dipakai mandi supaya kuat ya, apa itu? Ya biasa cahaya, Asiman punya ilmu itu. Asiman ajar sama saya, Ustaz, supaya bercahaya. Ambil bedak, cahaya Nabi Yusuf, cahaya Nabi saya bilang, oh Asiman, ya dia ajar juga saya itu ilmu. Boleh dipakai kayak ilmu begitu, boleh. Ya, asal jangan cahaya Fir'aun, cahayanya Abu Lahab. Kalau dibilang cahaya Nabi Yusuf, dia berniat supaya jadi Nabi Yusuf. Tapi mohon maaf, biar kau baca 1000 kali, mukamu tidak sama dengan Nabi Yusuf. Ya, itu namanya dalam agama kita ini, itu cuma berniat. Ya, berniat supaya sama. Tapi untuk sama tidak mungkin. Sama dengan orang hamil. Kalau dia mau ingin perempuan, baca surah Maryam. Bolehkah itu, Ustaz? Boleh. Niatnya. Kalau dia mau ingin laki-laki, baca surah Yusuf. Ya.
Itu kan semua niat. Innamal a'malu binniyat. Tapi jangan kecewa. Tiap hari dibaca surah Yusuf, begitu keluar perempuan. So tak salah baca saya ini. Ya. Kita ini berdoa, yakini doa kita diijabah Allah, tapi jangan paksa Allah. Jangan Allah dipaksa. Allah itu bukan manusia. Sama dengan minta hujan, banyak doa-doa tentang berhenti hujan. Sekarang ini saya heran ini parigi bagian motong hujan keras. Masuk pari Muhammad tidak ada hujan. Sementara hujan ini rahmat Allah. Maka kita punya istighfar banyak. Ya, ayatnya. Fal yastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Rajin-rajin istighfar. Rajin-rajin mohon ampun sama Allah. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang yang rajin istighfar, Allah akan kirimkan rezeki dari langit. Kalau kita satu olayah ini istighfar 100 kali satu hari, insya Allah olayah ini makmur semua. Amin. Banyak doi kita di sini, ya, insya Allah. Banyak nanti. Kalau kita rajin istighfar, bukan cuma rezeki. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin. Allah tambah kita punya harta, wa banin. Allah tambah juga anak. Sekarang ini kalau mau cari anak, tidak usah minum obat. Istighfar saja banyak-banyak, keluar anak itu. Ada yang datang di rumah Ustaz, saya anak dulu, ruqyah dulu. Kenapa? 8 tahun saya tiada anak. 8 tahun Pak. Saya kasih amalan baca istighfar 100 kali satu hari. Amalkan, jangan putus-putus suami istri. Alhamdulillah 1 bulan kemudian dia datang. Alhamdulillah tahan sudah main tua. Sekarang ini kalau bapak-bapak sudah pegang tasbih istighfar, alamat minta anak itu. Saya begitu. Kalau saya ambil tasbihku, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu minta anak lagi. Ya. Pasti janji Allah dalam Al-Quran. Sekarang orang yang menikah sudah 10 tahun belum ada anak, istighfar. Istighfar. Mudah-mudahan Allah kasih. Itu cobaan dari Allah. Sebagai penutup, Nabi Zakaria. Siapa itu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria 100 tahun umurnya, istrinya 105 tahun belum ada anak Pak. Pagi sholat, pagi zikir, puasa malam ibadah, pagi zikir, puasa malam ibadah sama Allah. Berdoa sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah kasih anak saya ya Allah. Tapi berapa lama Nabi Zakaria diterima doanya? 40 tahun Pak. 40 tahun baru Allah kasih anak nama Yahya. Kita sekarang tidak. Baru menikah 2 tahun, tidak ada anak. Tidak main-main tua ini. Nah lalu barangkali. Astagfirullahaladzim. Baru 2 tahun main tua disalahkan. Istri salahkan. Mandul istri. Mau kawin lagi saya. Bisa saja bukan istri yang mandul, kau yang lecet. Bisa jadi. Jangan Pak. Kita kalau berdoa ini, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan paksa Allah, jangan. Kita hanya boleh berdoa, Allah mau kabulkan kapan, dimanapun, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai akhir ceramah, bapak-bapak, ibu-ibu, almarhumah ini meninggal dunia. Ya, tentu ada pesan-pesan. Ada apa yang dikasih tinggal, ya. Tapi masih ada bapak, almarhum istri suami. Kalau seandainya laki-laki yang meninggal, suami yang meninggal, ada istilah warisan. Di mana-mana ceramah saya sampaikan ini. Banyak orang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, tapi tersiksa di kubur gara-gara apa? Gara-gara warisan. Maka kita orang tua sekarang ini pintar-pintarlah. Pintar-pintarlah kalau kita punya harta. Apa boleh buat kalau tiada harta? Tapi kalau ada harta, upayakan harta ini jangan menyebabkan kita tersiksa di kubur. Kalau perlu dipanggil itu anak-anak. Nah ini apa punya harta ini. Kamu jangan bakal lain. Ini sudah dibagi. Pembagian harta warisan bagaimana Ustadz? Ada 3 pembagian harta warisan. Pertama, bagi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Perginya kemana? Pengadilan negeri, pergi ke sana. Ada lagi pembagian harta warisan sesuai adat.
pergi sama kepala suku, totuan ada, bagaimana baginya ini sama om-om. Tetapi ada satu solusi yang ditawarkan oleh agama. Apa itu? Pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan syariat Nabi Muhammad. Apa itu? Ilmu mawaris, atau disebut dengan ilmu faraid. Itu dibagi, lebih bagus ini. Allah sudah kasih. Tetapi sekarang ini orang mau yang adil. Dia bilang adil apa itu? Ustaz, bagi rata. Tidak mau pakai urusan agama punya. Bagi secara agama tidak adil katanya. Karena para laki-laki lebih besar dari perempuan. Padahal justru dalam pembagian ilmu faraid itu keadilan yang sesungguhnya. Contoh, di masyarakat kita, kalau ada anak tunggal, tiada dia punya saudara, begitu mati papanya, dia ambil semua itu harta. Karena saya sendiri nih, yang senang siapa? Yang senang suaminya. Dapat tunggal, ada rumah, ada auto, ada sawah. Orang bergabung, 5 orang, ada 2 perempuan, 3 laki-laki, maka pembagiannya laki-laki 2, perempuan 1. Kan begitu, 2:1. Nah, ini yang orang tidak suka. Ada tanah 3 hektar, dorong cuma 2, laki-laki 1, perempuan 1. Yang laki-laki kalau secara faraid 2 hektar, perempuan 1 hektar. Dia bilang tidak adil itu, Ustaz. Justru di situ keadilannya. Sebab laki-laki ini menanggung istri, menanggung anak. Nah, kalau kamu lebih besar, Allahu Akbar, dia kasihan bagaimana? Dia bertanggung istrinya, kasih makan anaknya, maka dia 2 hektar karena dia lebih besar. Nah, ini coba kita pakai di dalam agama kita ini, ya. Para laki-laki ini, laki-laki orang, begitu lahir saja, lahir, sebelia, laki-laki, 2 ekor lah ikan, 2 ekor. Tapi kalau perempuan sebe tenang-tenang, cuma 1 ekor. Laki-laki ini baru lahir saya bikin beban orang tua. Laki-laki. Belum lagi begitu beranjak dewasa, laki-laki mau menikah, uang turun. Uang. Sementara perempuan menunggu uang panai. Ya. Sekarang 2023 kasih turun panai sedikit. Banyak jomblo-jomblo tidak menikah ini. Gara-gara panai terlalu tinggi. Kasih turun sedikit le. Ya. Orang bilang, Ustaz, coba cara makan itu. Saya ceramai. Kasih turun panai. Panai sekarang sampai 100 juta. Begitu dicek, perempuan tahu mengaji, bangkrut. Kalau nggak ada 100 juta hafal Quran 30 juz, saya cash karena 100 juta. Ini tidak tahu mengaji, alipatan 100 juta panai. Astagfirullahaladzim. Bangkrut laki-laki begini. Maka mudah-mudahan panai itu kasih turun sedikit, ya. Supaya apa? Supaya banyaklah orang yang bisa menikah. Insya Allah, bapak ibu. Mudah-mudahanlah almarhum ini punya anak yang soleh, soleha. Kalau seandainya ada hartanya yang mau dibagi, karena masih ada suaminya. Kalau seandainya kita nanti membagi harta, solusi dari agama ini yang penting. Kita boleh lihat di Parigi, Pak. Banyak orang yang punya harta, kita tahu. Tapi pembagiannya bukan setelah orang tua meninggal. Pembagiannya bukan sesuai pembagian Islam. Pembagian bagi rata laki-laki dan perempuan. Apa hasilnya? Harta orang tua tidak berkembang, Pak. Jatuh miskin. Banyak bukti di sekitar kita. Tapi kalau kita bagi dengan secara syariat Islam, insya Allah harta itu akan berkembang, bertambah. Karena ini yang suruh bagi Allah. Yang kasih kita harta itu Allah. Allah suruh bagi sesuai itu. Mudah-mudahan. Tapi bukan saya berarti jangan bagi dengan adat. Silakan kalau mau bagi pakai adat. Silakan mau bagi harta pakai agama apa undang-undang. Tapi solusi dari agama ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa simadhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha
Allahumma adkhil fi quburiha rauha wa raihan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila ata wa idza su'ina an rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dawam fiya subhanakallahumma wa tahiyatu fiya salamun da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau salah saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.